Salah satu orang kepercayaannya Presiden Prabowo diduga terafiliasi dengan bisnis judol yang menunjukkan dirinya bergabung dengan militer Rusia. Gubernur kami nggak jelas, Pak. Nggak jelas, Pak. Teman-teman, mari coba kita renungi apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romulia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, guys, seperti biasa kita akan reaction beberapa video yang lagi viral di Indonesia guys, dan di Malaysia. Seperti apa videonya? Ini deh guys. Salah satu orang Ini kepercayaannya dia, guys. Presiden Prabowo diduga terafiliasi dengan bisnis judol di Kamboja. Baru-baru ini Tempo mengulas berita yang cukup menarik. Judulnya, pengusaha dan politikus pengendali Orangnya judol di presiden. Kamboja. Berita ini diterbitkan Minggu 6 April 2025. Dalam ulasannya, Tempo menyebut bahwa Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, terafiliasi dengan bisnis judol di Kamboja. Sudah menjadi rahasia umum kalau Sufmi Dasko Ahmad ini menjadi salah satu tangan kanannya Presiden Prabowo. Bahkan di kalangan anggota DPR, Dasko ini bisa dibilang adalah lordnya. Merespon pemberitaan ini, salah satu petinggi Partai Gerindra, Iwan Sumule, mengatakan bahwa dirinya tidak percaya jika rekan partainya tersebut terafiliasi dengan bisnis haram di Kamboja. Karena menurutnya Dasko itu sudah bergelar haji. Dia bilang gak mungkin lah Dasko itu terafiliasi dengan bisnis judol di Kamboja, karena dia itu sudah haji. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah kalian percaya dengan pemberitaan Tempo? Atau kalian tidak percaya kalau salah satu tangan kanannya Presiden Prabowo ini terlibat dalam bisnis judol di Kamboja karena dia sudah haji? Coba komentar. Gue sih bukan nggak percaya ya, bukan nggak percaya. Karena gue tahu kebanyakan yang gelar haji di Indonesia itu kayak apa ya? Kayak cuman dijadikan alat aja sama para pejabat gitu, sama para orang-orang yang koruptor itu gitu. Bahkan banyak di antara mereka yang koruptor itu, yang korupsi itu adalah orang-orang yang punya gelar haji dan pernah haji gitu. Bukan malah menjadi orang yang lebih baik, malah jadi orang yang, waduh. Jadi bukan jaminan orang di Indonesia ini ya udah bergelar haji atau sudah haji gitu akan jadi lebih baik. Enggak guys, enggak. Apalagi jadi politikus, jadi orang politik gitu. Sulit itu semuanya guys gitu. Bahkan banyak dari koruptor-koruptor kita itu ya orang-orang yang sudah bergelar haji gitu. Aduh, makanya judi online di sini tuh sulit banget diberantas. Oh, ini ada kemungkinan, ternyata ada kemungkinan ada orang dalamnya gitu ya. Bahkan orang tangan kanannya Pak Prabowo langsung. Waduh, gimana nih polisi? Takut nih yang mau periksa orangnya. Periksa dong, siapa tahu terbukti kan? Masa iya polisi takut? Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Nama Satria Arta Kumbara mendadak menjadi sorotan publik setelah unggahan di media sosial yang menunjukkan dirinya bergabung dengan militer Rusia. Sebelumnya, Satria Arta adalah anggota Inspektorat Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Dalam unggahannya pemirsa, Satria memakai seragam TNI Angkatan Laut dengan baret ungu khas marinir. Namun dalam unggahan berikutnya, Satria mengenakan seragam militer Rusia. Bahkan dalam unggahan tersebut juga menampilkan dua video lain yang menunjukkan Satria ikut dalam operasi militer bersama Rusia. Kadis Penal Laksamana Pertama TNI Ima Dewi Rahadi membenarkan bahwa pria dalam unggahan tersebut adalah mantan prajurit marinir, namun yang meninggalkan dinas ketentaraan tanpa izin dan tak pernah kembali. Tindakan itu dikategorikan sebagai desersi yang merupakan pelanggaran berat dan diproses secara hukum. Dalam sidang in absentia pada Februari hingga April 2023,
Satria dijatuhi hukuman 1 tahun penjara serta pemecatan dari dinas militer. Dan setelah dipecat dari TNI Angkatan Laut, Satria bergabung dengan militer Rusia. Rusia dikenal memiliki kelompok tentara bayaran seperti Wagner Group. Namun untuk Satria, dirinya direkrut resmi sebagai tentara organik Angkatan Darat Rusia. Kalau gini nih dihitung pengkhianat atau gimana sih, guys? Tolong tulis di kolom komentar, guys. Gimana menurut kalian? Ini masuk pengkhianat atau gimana sih? Atau ada alasan tersendiri? Kok bisa TNI kita ada yang masuk ke tentara Rusia gitu dan menjadi tentara Rusia gitu? Gimana menurut kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar. Ini masuk pengkhianat atau apa sih? Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Ini dia Pak guys. Deddy Mulyadi. Video tadi. Pindah ke Jambi dong Pak. Oh iya masuk. Programnya sangat seperti Gubernur kami nggak jelas Pak. Waduh jembatannya kok Nggak gini jelas ya? Pak. Jalannya masih banyak yang bosok Pak. Tolong dong Pak Deddy jadi Gubernur Jambi aja. Jalan provinsinya bosok Pak. Ya Pak Deddy ya. martabak. Oke ditunggu Pak Deddy Mulyadi untuk pindah ke Jambi. Kalau nggak salah ibu-ibu yang tadi itu yang mau menyeberang di jembatan itu adalah guru-guru gitu. Guru-guru di salah satu sekolah di Jambi. Kasihan ya, kasihan. Kemana pemerintah Jambi, pemerintah Provinsi Jambi kok bisa dibiarkan seperti itu gitu. Itu guru-gurunya loh. Guru-gurunya untuk menyeberang aja harus, ya menurutku itu taruhannya nyawa guys. Coba kalau terjatuh ke bawah gitu. Sungainya deras seperti itu gitu. Coba gue nggak bisa bayangin kalau apa ya masyarakatnya masyarakat lain gitu dan anak-anak sekolah gitu harus melewati jembatan seperti itu gitu. Kok bisa gitu sampai hati melihatnya pemerintah kabupaten, pemerintah provinsinya gitu. Pemerintahnya kemana sih? Masa ya dibiarkan rakyatnya seperti itu harus menyeberangi sungai dengan jembatan yang seperti itu? Ya Allah ya Rabbi. Kemana anggarannya? Kenapa enggak? Greget gue guys, bener. Bener. Ya itu di Jambi. Sebenarnya di berbagai tempat tuh banyak masih ya. Ada yang jalan rusak, jembatan yang enggak pernah. Itu mungkin udah dari zaman Belanda mungkin ya. Itu masih ada jembatan itu. Tapi enggak diperbaiki. Aduh, gue nggak tahu lah mau ngomong apa di Indonesia ini. Pajak aja terus dinaikin, tapi aduh, gedeng cari wong Jawa guys, bener. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Teman-teman, Ini dia, guys. mari coba kita renungi apa yang menjadi pemberitaan di Tempo. Ya, ini berita yang dari Tempo gitu ya, saya bacakan. Bayangkan, sebanyak 171,8 Tempo juga juta penduduk nulis di ya? Indonesia atau sekitar 60,3% masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara di Malaysia cuma 460.000 orang atau sekitar 1,3%. Dan di Vietnam sekitar 18,3 juta atau 18,2% yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kok bisa sih sejauh ini bedanya? Menurut kalian apa dan kenapa? Bagi saya pribadi ini akan berdampak sangat luas sekali. Perputaran ekonomi akan semakin melambat. Kemudian masyarakat kita jauh dari kata sejahtera karena ekonominya sulit gitu ya. Dan banyak tantangan yang kemudian akan dihadapi oleh bangsa kita. Menurut kalian seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar ya. Data ini sebenarnya sudah dibantah sama pemerintah. Tapi datanya pemerintah itu beda gitu. Beda dengan kenyataannya gitu. Dan data-data yang dikeluarkan oleh Tempo ini hampir sesuai dengan apa yang ada di Indonesia gitu. Ya memang gitu, benar. Ya. Sulit banget untuk mendapatkan pekerjaan, itu adalah punca masyarakat kita itu berada di garis kemiskinan. Ya gimana coba? Orang nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, mau nggak miskin dari mana? Sulit cari pekerjaan di sini guys. Ya, apalagi yang nggak punya sijil sekolah atau ijazah sekolah gitu.
Yang punya ijazah aja, yang punya cicil sekolah, itu sulit banget cari kerjaan di sini. Ini biasanya gue ngomong ini nih, biasanya tuh sama orang-orang yang pendukung pemerintah ini, biasanya tuh gini, biasalah kan rakyatnya banyak ini gitu. Ya ini tugas pemerintah. Kita punya kekayaan alam yang cukup besar loh, yang sangat besar loh. Seharusnya pemerintah itu bisa mengelola itu untuk kesejahteraan masyarakat. Kan udah ada di undang-undang kita. Kan bener kan? Ya memang masa Cina bisa, Malaysia bisa. Oke lah kita hitung negara besar lainnya. Rusia, China, negara besar juga. Tapi mereka bisa kok. Kalau dihitung dari segi kekayaan, kita lebih kaya dari mereka. Apa yang kita nggak punya? Punya semuanya. Kekayaan alam kita punya. Hanya saja pemerintah kita itu tidak memaksimalkan apa yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Itu aja. Ya entah itu salah kelola, entah itu hanya ya untuk memperkaya dirinya. Ya nggak tahu lah. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.